Lab yang paling disukai sama algoritma TikTok, teman-teman. Pertama, pencahayaan. Pencahayaan itu wajib, karena kalau kalian kameranya gelap-gelapan, blur kayak gitu, malah nanti kalian kena kayak peringatan panduan komunitas, kena kayak gitu, biasanya kayak gitu. Jadi tolong dimaksimalkan untuk lampu lebih terang kalau malam. Kalau siang itu ya pencahayaannya misalnya di luar ruangan ya juga harus terang, ataupun di dalam ruangan juga harus lebih terang. Itu karena pencahayaan itu paling penting, teman-teman. Terus yang kedua juga ya, berpakaian untuk teman-teman perempuan yang sopan. Terus untuk yang laki-laki, jangan pernah ya teman-teman ya, kalau lagi lab itu nggak pakai baju. Karena kenapa? Itu nggak boleh loh teman-teman. Nanti kalau kalian kena pelanggaran terus ngelapor ke kita, kalau kena pelanggaran alasannya apa? Karena ketelanjangan kayak gitu. Itu nggak boleh teman-teman, karena kita itu selalu ngasih tahu ya hal-hal yang boleh dan yang enggak gitu, yang boleh diperagahkan, yang enggak, yang boleh diomongkan dan yang enggak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. TikTok itu ada aturan komunitas yang tidak boleh dilanggar dan ada yang boleh dilakukan seperti itu. Semua kita ini udah pinter sebenarnya ya. Kita tuh udah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi kalau memang itu enggak boleh, tolong teman-teman jangan dilakukan ya. Yang paling banyak itu yang enggak pakai baju nih, yang laki-laki nih yang sering enggak pakai baju. Terus yang kedua ngerokok. Ngerokok itu boleh sambil nge-lab. Ini kalau menurut aku ya. Tapi ketika kalian lagi ngisap narik ya, itu rokok itu kan apinya tuh nyala. Sebisa mungkin jangan kena kamera ini loh. Kamera ini jangan sampai kena. Jadi mungkin minggir kalau lagi nyedot kayak gitu. Terus asapnya nanti dibuang ke samping juga kayak gitu. Atau kalau malas kayak gitu, misalnya kalian lagi lab, kalian pakai koki saja dulu teman-teman, jangan diperlihatkan mukanya seperti itu. Nanti kalau habis ngerokok baru on cam lagi. Karena kenapa? Yang namanya orang selalu kena peringatan pelanggaran, atau orang-orang yang akunnya selalu kena pelanggaran itu akumulasi teman-teman ya. Kalau dalam 1 minggu ini misalnya kalian udah pelanggaran berapa kali kayak gitu, nanti itu ada persentasenya untuk kesehatan akunnya. Semakin menumpuk, setelah sebulan ini misalnya menumpuk terus peringatan pelanggaran seperti itu, nanti bulan berikutnya begitu lagi. Kalau kalian tidak memberikan ruang pada kesehatan akun, nanti kalian akan kena pelanggarannya semakin lama. Kalau udah semakin lama kena pelanggaran lagi, nanti akan kena blok permanen teman-teman. Jadi kalian akan kena pelanggaran permanen. Kasihan kan akun kalian yang pertemanannya udah banyak, yang levelnya juga udah tinggi. Kalau lagi lab juga misalnya yang datang berkunjung di beranda kalian tuh udah banyak yang mampir, eman-eman. Jadi tolong dijaga akunnya ya. Jadi semua apa yang kita sampaikan tuh semua untuk kalian ya. Kalau akun kalian misalnya kena PL kan juga yang rugi ya kalian sendiri sebenarnya, karena itu hak kalian, karena itu punya kalian, milik kalian. Jadi sebisa mungkin dimana ada batasan-batasan, tolong batasan itu diikuti dengan baik. Karena masih ada beberapa yang udah kita tegur, tolong ya kalau lihat pakai baju gitu, sekali kita tegur masih, 2 kali masih. Jadi nanti kalau ada pelanggaran ya silakan nikmati sendiri ya. Maka dari itu kalau apa yang kita sampaikan, kalau kita bilang jangan, berarti dari TikToknya itu nggak boleh, bukan dari kita. Oke teman-teman ya, tolong bijaksana sedikit ya. Bijaksana, saling menghargai itu penting untuk kebaikan semuanya. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.